Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas online PKN di minggu ketiga yang akan dibahas tentang daerah dalam kerangka NKRI. Sebelum melakukan aktivitas, berdoa terlebih dahulu dan jangan lupa untuk cuci tangan di air mengalir selama 20 detik. Di like, komen, dan juga subscribe channel ini, semoga bisa berkembang. Oke, kita lanjut ke materinya. Di mana dalam materi daerah dalam kerangka NKRI akan dibahas 3. Pengertian daerah dalam kerangka NKRI, peran daerah dalam perjuangan berdirinya NKRI, peran daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI saat ini. Jadi yang kita akan bahas itu di minggu ini adalah yang nomor 1 dulu, pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Undang-Undang Dasar 45 mengatur tentang pemerintahan daerah dalam pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Yang dimana 1. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan Undang-Undang pasal 18 ayat 1. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan pasal 18 ayat 2. Anggota DPRD dipilih melalui pemilu pasal 18 ayat 3. Gubernur, bupati, dan wali kota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis pasal 18 ayat 4. Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 56 Ayat 5. Berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan Pasal 18 Ayat 6. Berdasarkan isi Pasal 18 yang tadi dibahas, dapat disimpulkan adanya pembagian daerah otonom yang bersifat berjenjang provinsi dan kabupaten atau kota. 2. Daerah otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Nanti mengenai tentang apa itu asas otonomi dan juga tugas pembantuan akan dibahas di slide selanjutnya. Yang ketiga, secara eksplisit tidak disinggung mengenai asas dekonsentrasi. Pemerintah daerah otonom memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih secara demokratis. Kepala daerah dipilih secara demokratis, dan terakhir, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Konstitusi Negara Indonesia mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah dan daerah yang bersifat istimewa dan masyarakat hukum adat, serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI. Hal ini dipertegas dalam pasal 18B Undang-Undang 45 yang berbunyi, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI yang diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, terdapat 5 daerah yang menyandang status ekonomi khusus atau istimewa, yaitu Pemerintahan Aceh, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Peraturan yang bisa menjadi pegangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam NKRI adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI. Urusan pemerintahan menurut undang-undang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, urusan pemerintahan umum, dan asas pembantuan
ada tiga asas ada tiga: asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kedua, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah, provinsi, dan daerah kabupaten atau kota. Urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. 3. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, yang dimana pelaksanaannya diserahkan kepada gubernur atau bupati di daerahnya masing-masing. Lalu, asas yang digunakan dalam pembagian urusan pemerintahan itu ada asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas desentralisasi adalah penyerahan kewenangan dari pusat ke daerah, dan domain dari desentralisasi sangat berkaitan dengan penyerahan kekuasaan dari sebelumnya milik pusat menjadi milik daerah, dari pusat ke daerah. Lalu asas dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 3. Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahannya yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Jadi kalau asas desentralisasi ini dari pusat langsung ke daerah, dekonsentrasi ini dari pusat lalu kepada gubernur, atau juga dari pusat dari presiden lalu ke bupati, atau dari presiden lalu ke wali kota. Sedangkan kalau tugas pembantuan ini dari pusat lalu ke daerah provinsi lalu kepada kabupaten atau kota. Jadi ada beberapa tahap-tahapannya. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Jadi ini tujuan diberikannya otonomi daerah oleh pusat. Oke, cukup segitu aja materi minggu ini. Dan tugasnya ingat untuk tulis nama dan kelas kalian di kolom komentar, dan juga menulis apa yang saya jelaskan barusan, lalu mengerjakan soal ini yang dimana jawabannya itu ada di materi yang tadi saya jelaskan. Oke, soal yang pertama, sebutkan 5 daerah yang menyandang status otonomi khusus yang ada 5 daerah itu. 2. Apa yang dimaksud dengan asas desentralisasi? 3. Bagaimana bunyi pasal 18 ayat 1? 4. Sebutkan 3 urusan pemerintahan menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. 5. Apakah pengertian dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015? Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.